فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, seperti biasanya beberapa hadis yang sudah kita ambil sebelumnya secara terlebih dahulu. Tafaddalu. Lira'iyatihi Naam. Man waliya ummati Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Berarti besok yang setorkan 12, 13, 14 ya. Yang mampu tiga-tiganya silahkan, yang mampu hanya satu enggak masalah. Dua pun boleh. Kita lanjutkan berikutnya, barakallahu fiikum, hafizakumullah, halaman 115. Disimak baik-baik yang punya kitab biar maksimal faedahnya. Qala al-mu'allifu asbahullah wa hakadha atau wa hadzal hadis tsani itu kaf atau ban? Apa? Wa hakadha al-hadis tsani, dan demikian juga hadis yang kedua, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian, dan jauhilah yang namanya dugaan atau prasangka. Dikarenakan sesungguhnya kebanyakan dugaan atau prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ini maksudnya dzan yang bagaimana? Dijelaskan para ulama, dzan yang dikenal dengan su'udzan, berburuk sangka. Beda dengan husnudzan, berbaik sangka. Makanya disebutkan dalam ayat yang mulia, inna ba'dadz-dzan ism. Sesungguhnya sebagian dzan itu dosa. Karena dzan itu ada yang su'udzan, ada yang husnudzan. Yang dosa itu yang su'udzan tadi. Paham insyaallah ya? Nah, adapun yang husnudzan itu yang bagus. Yang husnudzan itu yang bagus. Nah, kita lihat barakallahu fikum penjelasannya. Yufidu annahu yanbaghi lil mu'min an yataharra as-sidqa fi umurih. Hadis tersebut memberikan faedah bahwasanya selayaknya seorang mukmin untuk berusaha semaksimal mungkin membiasakan diri untuk jujur. Fi umurih, taharra itu senantiasa berusaha membiasakan diri untuk apa? Jujur pada semua
urusannya semua perkaranya, baik perkataannya, perbuatannya, baik dalam muamalah. Karena kejujuran barakallahu fiik itu memiliki karakter yang sangat luar biasa, yang sampai mutiara di dalam lautanmu merasa iri terhadapnya. Paham ya? Memang jujur itu pahit memang, tapi sebenarnya manis. Pantunnya Zam. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. As-sidqu hulwan wa huwal murru, was-sidqu la yatrukul hurru. Jawhatus sidqi laha zinah, yahsuduhal yaqut wad durru. As-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran itu adalah manis tapi dia itu pahit. Manis hasilnya, pahit mengupayakannya. Mafhum? Was-sidqu la yatrukuhul hurru. Sedangkan kejujuran itu orang yang merdeka itu tidak akan meninggalkannya. Jauharatus sidqi la zinah. Karakter kejujuran itu dia memiliki semacam perhiasan, memiliki semacam keindahan. Yahsuduhal yaqut wad durru, yang mana permata dan juga berlian serta mutiara dalam lautan merasa iri terhadap apa? Karakter kejujuran tersebut. Oleh karena itu barakallahu fiik, kejujuran hendaknya ada pada diri kita semuanya. Ketika berkata jujur, transaksi pun jujur, berbuat pun jujur, berjanji pun jujur juga. Wa yabta'idu 'anil dzann wattihamun nas, dan hendaknya menjauhi dari dugaan, sangkaan, prasangka, wattihamun nas, dan juga menjauhi tuduhan manusia. Karena kalau orang sudah tertuduh itu biasanya berpotensi untuk jelek. Paham ya? Makanya dilarang kita mendatangi tempat-tempat yang menimbulkan tuhmah. Tuhmah itu tuduhan. Paham ya? Nah, bukan karena orang ini mencari-cari kesalahan orang, tidak, tapi tuhmah itu, tuduhan itu kadang-kadang tergantung orangnya yang mendatanginya. Misalkan dia seorang orang yang baik, tapi setiap saat dia nongkrong di tempat-tempat orang yang suka judi. Orangnya baik aslinya. Nongkrong di tempat orang-orang yang suka apa? Minum minuman keras. Orangnya baik, cuman di tempat itu tempat tuhmah. Tempat yang orang itu kalau sudah duduk di tempat tadi tertuduh gitu loh. Itu dihindari. Paham ya? Nah, jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana tempat yang bagus, mana yang buruk. Bal yahmilun nas 'alal mahamil al-hasanah, bahkan barakallahu fiik, hendaknya membawa manusia di atas apa? Di atas kemungkinan-kemungkinan al-hasanah yang baik. Mahma kana dzalik, walaupun bagaimanapun keadaannya. Jadi hukum asalnya seperti itu. Kita lihat, kita perhatikan. Cuman yang namanya kaidah yang sering disebut para ulama al-hukmu 'ala dzahir, hukum itu berdasarkan zahirnya, itu tidak bisa diubah lagi kecuali dengan zahir yang baru. Paham? Jadi orangnya sunni salafi, orangnya baik dia, tapi dia zahirnya temannya adalah orang yang suka judi, orang yang suka barakallahu fikum minum minuman keras, orang yang suka merokok misalkan. Nah, itu menimbulkan tuhmah nanti. Orang akan terhukumi, si fulan jangan-jangan judi, si fulan jangan-jangan merokok, si fulan jangan-jangan minum minuman keras. Kenapa? Karena teman duduknya nanti. Paham ya? Sehingga hukum secara zahir tadi diterapkan. Adapun kalau dia nanti misalkan mengatakan, wah kami tidak judi, kami cuma duduk-duduk saja. Kalaupun tidak judi, duduk, jangan duduk di situ. Karena itu tempat yang menimbulkan tuhmah. Bisa dipahami? Ayo, bisa dipahami insyaallah ya. Jadi dia duduknya di tempat yang lain yang tidak menimbulkan tuhmah. Nah, kita lihat lagi. Illa an taqumal bayyinah wal qara'in. Kecuali kalau benar-benar telah tegak padanya bayyinah, bukti, wal qara'in, tanda-tanda. Jadi hukum asalnya husnudzan, hukum asalnya. Antum misalkan berdagang, jual beli, ada orang muslim secara umum, dia menjual apa? Daging sapi, daging kambing, daging ayam. Antum enggak perlu tanya, "Pak, tadi ketika nyembelih baca bismillah enggak?" Itu enggak perlu hukum asalnya. Kenapa? Karena hukum asal sesama kaum muslimin itu husnudzan.
berbaik sangka. Kita yakin orang muslim yang paham syariat, dia ketika ingin menyembelih ayam atau sapi atau kambing, dia akan baca bismillah. Paham ya? Ini hukum asalnya dulu. Paham ya? Sehingga ketika antum makan atau beli sesembelihan mereka, halal insyaallah. Enggak perlu antum koreksi, Pak tadi ketika nyembelih baca bismillah enggak, Pak? Itu enggak perlu. Walaupun boleh. Tanya boleh tanya, tapi untuk mencurigai tadi jangan. Paham ya? Karena hukum asalnya husnudzan. Ini dibahas dalam kitab fikih. Di antaranya kasus ayam atau daging ayam, daging kambing, daging sapi yang import dari luar. Import dari luar negeri, dimasukkan ke dalam negeri. Made in mana dulu gitu kan? Dibikin di mana? Yang mengeluarkan ini negara mana? Kalau yang mengeluarkan negara Saudi, Pakistan, negara Mesir misalkan, negara Suriah misalkan, negara kaum muslimin, negara-negara Islam, hukumnya juga sama. Paham ya? Husnudzan. Tapi kalau yang mengeluarkan sudah negara Britania, Brazil misalkan, Amerika atau Jepang misalkan, itu lebih baik kita hindari. Karena apa? Berpotensi bersumber dari negara kafir tadi itu. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, kita lihat lagi. Kecuali antaqumal bayyinatu, kecuali ada bukti yang tegak, wa qara'in, dan ada tanda-tanda ala ma yujibud dhansu, yang mengharuskan untuk dia berburuk sangka. Jadi hukum asalnya berbaik sangka sampai ada bukti atau tanda-tanda yang mengharuskan orang itu berburuk sangka. Terpahami? Nah. Wa illa, dan jika tidak demikian, fal aslu, maka hukum asalnya al-bara'atu wal hadar min su'idzan, berlepas diri dan waspada terhadap buruk sangka bi ghairil haqqi, tanpa ada alasan yang benar. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, waspadalah kalian dan berhati-hatilah kalian dari yang namanya dugaan atau sangkaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau hanya sangkaan dugaan itu adalah apa? Sedusta-dustanya ucapan. Mafhum? Naam. Para ulama telah menjelaskan ucapan di sini, ucapan yang sifatnya adalah sangkaan yang muncul dari hati. Karena secara tidak langsung enggak diucapkan pakai lisan kan? Sesuatu yang muncul dalam hati, prasangka, dugaan itu dari hati kan? Nah, itu maksudnya. Sedusta-dustaan sangka, sedusta-dustanya sangkaan yang muncul dalam hati adalah dzan. Suudzan maksudnya. Paham ya? Naam. Ditambah lagi kalau diucapkan, berarti dah tambah qaul lagi, ada ucapannya. Kita lihat, wa yaqulu jalla wa ala, orang wawu itu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka atau dugaan. Kenapa? Sesungguhnya sebagian dugaan atau sangkaan itu adalah dosa. Ini dzan yang bagaimana nih? Yang suudzan atau husnudzan? Yang suudzan. Al-Qur'anu ja'ala ba'dadh-dhann ism. Maka Al-Qur'an menjadikan sebagian sangkaan, sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Wa fil hadits iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Di dalam hadis yang kita lewati lafaznya tadi, nah, waspadalah kalian dan berhati-hatilah, tinggalkanlah yang namanya dugaan, prasangka atau yang semisalnya. Dikarenakan yang dugaan atau prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan hati. Alladzi fil hadis, maka yang tercantum dalam hadis al-murad bihi adh-dhann alladzi la asasa lahu. Yang diinginkan hanya semata-mata dugaan, sangkaan yang tidak ada pondasi atau landasan pokoknya. Paham ya? Nah, tidak ada asasnya, tidak ada pondasi, landasan pokoknya enggak ada. Hanya cuma tiba-tiba langsung suudzan misalkan. Wala bayyata alaih, dan juga dugaan, sangkaan yang tidak ada buktinya. Berarti kalau ada buktinya lain lagi nanti hukumnya. Fa huwa akdzabul hadis, maka itu adalah apa? Sedusta-dustanya suatu ucapan. Walladzi fil ayah, adapun dalam ayat tadi, inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebagian dugaan sangkaan itu dosa, huwa adh-dhann alladzi laisa 'alaihi dalil. Itu beda lagi ya. Yaitu sangkaan, dugaan yang tidak dibangun di atasnya apa? Dalil. Bi khilafi dhann alladzi lahu dalilun kal bayyinah, berbeda dengan sangkaan, dugaan yang dia itu punya apa?
Nah, yang dibangun as dalil seperti bayyinah bukti. Dia menduga menyangka karena ada bukti. Paham ya? Ada bukti misalkan si fulan ini sunni salafi, tapi ternyata dijumpai di apa? Di rak kitabnya atau di rak atau di lemarinya ada sabu-sabu misalkan. Ini contoh aja untuk memahamkan ini. Orang ini awal mulanya husnudzon, tidak sangka. Tapi ketika melihat di lemari ada sabu-sabu, mulailah dia suudzon. Walaupun dia belum melakukannya ya, tinggal nanti ditegakkan di depan pengadilan antara apa? Si penuduh dengan apa? Yang dituduh. Kalau yang dituduh mengatakan wallahi billahi tallah, ana enggak pernah menggunakan sabu-sabu. Ana bukan pemakainya. Itu fitnah misalkan. Yang dituduh dia sudah bersumpah. Paham ya? Tapi ternyata yang menuduh punya bukti. Yang buktinya belum tentu benar juga. Tapi ada buktinya nih di lemari antum ini. Ada sabu-sabu 1 kilo di lemari antum ini. Diteliti, ditelaah, ternyata ada orang fitnah. Nah, bagi yang tertuduh tadi, kalau benar dia bukan pemiliknya dan bukan dia yang memakai, misalkan, dia cukup sumpah wallahi billahi tallah. Kenapa? Karena Rasul SAW telah memberikan rambu-rambu dan pedoman yang sangat indah, pendek, simpel, padat, mudah diselesaikan. Apa itu? Dalilnya al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Sahih. Bukti itu bagi orang yang menuduh. Sedangkan yang namanya barakallahu fiik, sumpah itu bagi orang yang tuduh. Orang yang dituduh, yang tertuduh tadi. Jadi kalau dia memang tidak melakukan atau pemiliknya, dia cukup wallahi billahi tallah dan semisalnya. Mafhum insyaallah? Kita lihat berikutnya. Fa inna man qamat 'alal bayyinah al-'adilah dunna bihi su'. Maka sesungguhnya barang siapa yang telah tegak padanya bayyinah bukti adilah yang jujur adil, maka diterapkan padanya apa? Suudzon, berburuk sangka. Kenapa? Karena ada bukti. Mafhum? Ada bukti. Qamat 'alaihi bayyinah al-'adilah, telah tegak padanya bukti yang jujur dan adil, bi annahu zana, bahwasanya dia telah berzina. Ada buktinya misalkan chattingan, SMS, ketemuan, mungkin terekam apa? CCTV kalau diperlukan kepolisian misalkan. Nah, ada bukti-buktinya. Baru muncul suudzon. Wa illa hukum asalnya husnudzon, itu hukum asalnya. Bi annahu syaribal muskira, atau dengan bukti yang nyata bahwasanya dia minum khamr, minuman keras dan memabukkan. Bi annahu aqqa walidayhi, atau dan bukti yang lain bahwasanya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa huwa mahallu dhannisu, maka orang tersebut atau maka dia ada tempat untuk apa? Tempat untuk apa? Diburuk sangka. Diburuk sangka dalam artian tempat yang orang berburuk sangka terhadapnya. Mafhum? Naam. Wa qad taqwa al-bayyinatu hatta yakuna al-amr yaqinan. Terkadang buktinya sangat kuat sekali. Bahkan bisa jadi perkaranya itu bukan hanya sangkaan, dugaan, tapi yakin. Apa contohnya bukti yang yakin itu? Menyaksikan sendiri. Karena orang yang menyaksikan sendiri melihat itu bukti yang sangat kuat. Paham ya? Makanya seringkali disebut para ulama, na'am barakallahu fiik, laisal khabar kal mu'ayyanah. Kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Jadi dia menyaksikan langsung itu bukti yang sangat kuat sekali. Jadi itu tidak ada sangkaan dugaan lagi, benar-benar yakin itu loh. Paham ya? Nah, kita lihat, karena kadang-kadang yang namanya kabar, iya kan? Itu kan macam-macam. Kabar itu kan macam-macam kan? Kadang-kadang kabar itu muncul dari si fulan dari si alan dari fulan bin alan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Terputus sanadnya. Iya enggak? Atau kadang kabar dimodifikasi, sudah berubah dari si A ini lafadznya melihat, tapi ternyata sama Z lafadznya apa? Hanya dugaan sangkaan yang bukan melihat lagi sudah. Berubah-ubah gitu ya. Tapi beda dengan menyaksikan langsung. Kalau yang menyaksikan langsung, melihat langsung, tentunya sangat kuat karena dia menyaksikan. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat lagi. Wa kadzalika man jalasa ahlas su'. Dan seperti itu juga barang siapa yang duduk dengan orang yang jelek.
Jalasa duduk-duduk. Jalasa yujalisu mujalasatan. Duduk-duduk. Paham ya? Bukan sekedar jalasa ya jalisu loh ya. Kalau cuma jalasa ya jalisu julusan, duduk biasa. Tapi kalau jalasa bermujalasah, duduk-duduk, nah itu perlu dikondisikan. Dia duduk-duduk dengan apa? Dengan ahli su, dengan orang-orang yang jelek, orang yang jahat. Nah, waqafa mauqifat tuham, maka dia telah berdiri di tempat yang apa? Mendapatkan padanya tuduhan-tuduhan. Tuham itu jamak tuhmah. Tuham itu jamak apa? Tuhmah. Jadi dia telah melakukan apa? Nah, perkara yang jelek tadi itu. Kenapa? Karena dia telah berdiri di tempat yang apa? Menimbulkan tuduhan-tuduhan. Kenapa? Teman duduknya orang jelek. Teman duduknya orang jahat. Teman duduknya preman. Teman duduknya suka ngerokok. Teman duduknya suka nge-vape misalkan. Ya. Teman duduknya suka mendem. Teman duduknya suka judi online. Teman duduknya suka riba. Nah, akhirnya apa? Muncullah tuhmah. Namanya, nah, yudzan bihisu, barulah setelah itu apa? Nah, berburuk sangka pada orang tersebut. Li'annahu fa'ala ma yujib dzalik. Dikarenakan dia telah melakukan sesuatu yang mengharuskan hal tersebut. Mafhum? Makanya perlu menjaga diri. Perlu menjaga apa? Menjaga diri agar tidak terjatuh dalam apa? Perkara-perkara yang menimbulkan tuhmah, dugaan atau sangkaan. Mafhum? Disimak kitabnya ya. Karena apa? Karena kalau barakallahu fi sudah sekali dia terjatuh dalam perkara yang menimbulkan dugaan atau sangkaan atau tuduhan yang jelek, itu kadang-kala tercoreng kehormatannya. Kehormatan bisa tercoreng. Nah, disimak kitabnya kalau punya kitab. Fal ayatu la tukhaliful hadis, maka ayat ini tidak berseberangan dengan hadis. Ayat ini tidak berseberangan dengan hadis. Ayat tadi apa? Inna ba'dadz dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah apa? Sesungguhnya sebagian dugaan atau sangkaan itu adalah apa? Dosa. Tidak bertentangan dengan apa? Hadis yang na'am barakallahu fi yang sebutkan tadi bahwasanya na'am fa inna dhanna akdzabul hadis. Mafhum? Kata beliau fal ayatu la tukhaliful haditsa. Maka ayat tersebut tidak berseberangan dengan hadis. Balil hadis fi makna. Paham ya? Bahkan hadis itu mengandung makna tersendiri. Wal ayat fi maknaha, dan juga ayat pun ada makna tersendiri. Paham ya? Nah, maksudnya sama-sama berkaitan masalah tersebut sehingga tidak ada pertentangan. Sama-sama berkaitan masalah dzan. Mafhum? Yang diinginkan dalam ayat tersebut, dzan yang dosa itu dzan yang suudzan tadi. Demikian juga dalam hadis juga sama. Akdzabul hadis itu yang suudzan tadi, yang tanpa dibangun di atas bayyinah. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Wal wajibu al-bu'du an dhanis su', maka yang wajib adalah menjauh dari apa? Dari suudzan, berburuk sangka. Kita simak ya. Menjauh dari perkara yang apa? Dari perbuatan berburuk sangka tadi. Malam takun hunaka bayyinatun aw qarinatun tadullu 'ala dzalik, selama di sana tidak ada bukti, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan atas hal tersebut. Hukum asalnya apa? Berbaik sangka. Hukum asalnya berbaik sangka, bukan berburuk sangka, kecuali kalau ada bukti, ada tanda-tanda yang mengarah pada hal tersebut baru berburuk sangka. Mafhum? Naam. Wa fihi al-hadar min mawaqibit tuham wa sohbatil asyrar. Ini penting sekali ini. Antum dan kita semuanya kan sudah kenal sunnah, sudah kenal dakwah salafiyah, sudah kenal mana yang baik, mana yang buruk, pengaruhnya teman duduk yang jelek. Lihat ini, nasihat sangat bagus sekali dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Wa fihi, di dalam hadis ini al-hadar, ada peringatan min mawaqifit tuham. Peringatan terhadap tempat-tempat yang menimbulkan apa? Menimbulkan tuduhan-tuduhan. Jangan suka ke situ. Paham ya? Sudah jelas-jelas pabrik khamr dekat-dekat, tertuduh nanti. Sudah jelas-jelas itu barakallahu tempat orang judi, pusatnya orang judi malah dekat-dekat ke tempat tersebut, tertuduh nanti. Ngerti? Nah, wasuhbatul asyrar, dan berhati-hati, waspada berteman dengan orang-orang yang jelek. Kalau antum suatu ketika liburan, pulang ke rumah, temannya yang baik. Jangan berteman orang-orang yang suka nge-vape, orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, pakaiannya ketat, alasannya apa? Gaul, ngikutin perkembangan zaman. Jangan.
Itu teman duduk yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Paham ya? Nah, kadang-kala justru menyeret kepada perkara yang tercela. Diajak ngerokok, diajak mendem, diajak judi online, diajak melalaikan ibadah dengan apa? Game online. Game online, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik ya. Cari teman duduk yang baik. Lihat ini, wasuhbatul asyrar. Waspada terhadap teman duduk yang jelek. Ini nasihat buat kita semuanya. Ya, namanya antum-antum ini kan enggak selamanya barakallahu fikum belajar di ma'had terus kan. Kadang ada masa-masa libur. Nah, kalau di rumah cari teman duduk yang baik dari kalangan ahlus sunnah, orang yang paham sunnah, paham ya? Nah, kemudian kalau seandainya dia suka gemar baca kitab, ya paling-paling baca kitab. Paham ya? Tapi kalau berteman duduk orang jelek, orang jahat, ya suka barakallahu fikum kemaksiatan, jangan. Kenapa? Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Pengaruhnya luar biasa. Suami istri saja, suami istri itu aja bisa merubah kadang-kala. Imam istrinya ikut karakter suaminya atau suami ikut karakter istrinya. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya teman dekat itu pengaruhnya luar biasa. Kisahnya siapa itu? Imran bin Hittan. Ini bukan tanggung-tanggung. Imran bin Hittan seorang imam beliau. Teman duduknya, teman dekatnya istrinya sendiri. Yang istrinya ini waktu itu disebutkan dalam kisahnya itu putri pamannya, sepupunya sendiri, dinikahi oleh Imran bin Hittan. Tujuannya apa tujuannya? Waktu itu Imran bin Hittan ingin menasihati agar apa? Putri pamannya ini setelah dinikahi menjadi ahlus sunnah. Karena putri pamannya ini pemikirannya khawarij. Akhirnya dengan berjalannya waktu justru terbalik. Imran bin Hittan rahimahullah yang dulunya ahlus sunnah termakan pemikiran khawarij, bayangkan. Sebabnya apa? Teman duduk. Paham ya? Makanya teman duduk itu cari yang baik, yang bagus. Sudah kenal sunnah ya, teman-temannya ahlus sunnah. Jangan berteman orang awam. Paham ya? Yang suka nongkrong di jalan ya, suka godai perempuan-perempuan ya kan? Suka barakallahu fiik, kadang-kala ada yang suka apa istilahnya? Sendal gurau yang berlebihan, berteman dengan ahlus sunnah. Paham ya? Tinggalkan mereka-mereka yang belum barakallahu fiik mau sadar gitu loh. Kalau mau sadar enggak masalah. Tapi permasalahannya kadang-kala kalau kita salah dalam menjadikan teman itu kita yang terseret. Sahih. Makanya kami dan antum pasti punya teman banyak di luar sana. Tapi banyak yang antum tinggalkan kan? Enggak semuanya antum ambil semua seperti dulu kala kan? Karena ada paham sunnah. Paham ya? Dulu mungkin ketika masih awam, sama-sama awamnya, setelah ngaji, kenal sunnah, kenal dakwah, kita bisa jaga jarak. Untuk mereka-mereka seperlunya. Teman akrab seperti dulu lagi tidak, selama mereka belum mendapatkan hidayah. Terus kita dakwahi kalau memungkinkan dan kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Adapun akrab seperti dulu lagi, dalam kondisi mereka masih keadaan seperti itu jangan. Nanti berpeluang, berpotensi mempengaruhi. Masa sunni salafi ahlussunnah, barakallahu fiik, punya motor knalpotnya digelombong. Bukan haram, tapi mengganggu. Dengan gangguan itulah jadi haram. Paham ya? Mafhum? Kalau punya motor biasa aja, knalpotnya biasa aja. Suaranya kalau bisa bikin merdu suaranya itu. Bukan malah digelombong, bler-bler. Alasannya manasin motor. Allahul musta'an. Ganggu tetangganya. Mafhum insyaallah? Kondisikan. Kalau misalkan ada teman seperti itu dan dia sunni salafi, dinasihati. Dinasihati. Ya akhi, ittaqillah. Ini ganggu tetangga. Paham ya? Kurang pas atau semisalnya. Karena orang yang mengganggu ini enggak ingin diganggu juga. Kalau dia tidak ingin diganggu, jangan mengganggu orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia mencintai saudaranya. Paham ya? Sampai dia mencintai saudaranya. Kalau dia saudaranya itu pengennya, kalau dia cinta dirinya itu baik, saudaranya juga upayakan baik juga. Kalau dia pengen dirinya enggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Paham ya? Itu di antara barakallahu fiik penjelasan bahwasanya jangan kita berteman orang-orang yang jelek, yang jahat.
Paham ya? Nah, Allah musta'an. Fa inna mawaqifat tuham wa suhbat asyrar tudib dhannas su'. Dikarenakan tempat-tempat yang apa? Menimbulkan tuduhan dan teman duduk yang jelek itu menuntut berkonsekuensi adanya dhannas su'. Adanya apa? Adanya suudzon, berburuk sangka. Wah, ini kok sebulan ini katanya sudah salafi, tapi kok nongkrongnya di tempat-tempat orang judi ya. Akhirnya timbul apa? Suudzon. Ya kan? Nah, seharusnya dia ngumpulin di pondok pesantren misalkan, di masjid masih aman lah. Dia nongkrongnya itu di tempat orang judi, di tempat orang berjudi, di tempat orang yang sedang apa? Minum khamr misalkan, kena tuduhan. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Cari teman duduk yang selektif. Harus pilih-pilih. Jangan apa? Jangan salah pilih. Mafhum? Pastikan apa? Na'am bisa memilah teman duduk yang baik, karena teman duduk yang baik tentunya nanti di akhirat pun apa? Akan menjadi apa? Na'am perkara yang baik yang bisa dia panen kelak di akhirat. Tapi kalau teman duduk yang jelek berpengaruh, ngeri sekali. Ayatnya apa, Zam? Mengenai teman duduk yang jelek, penyesalan datang di akhir bukan di awal. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini termasuk dalil sangat kuat. Teman duduk yang jelek itu pengaruhnya luar biasa ini. Ini dalil jalannya, dalil surat apa itu? Al-Furqan ya. Nah, barakallahu fiik. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Suatu hari yang orang zalim, nah barakallahu fiik, dia menggigit jari jemarinya. Penyesalan, orang nyesal yang ini, apanya? Nyesal gitu loh. Wallahu alam, surahnya yang hakikatnya bagaimana itu di antara maknanya. Nah, intinya penyesalan. Penyesalan ya. Nah, kemudian dia mengatakan ya laitani takhatu ma'ar rasul sabila. Terlambat, sudah terlambat. Dia baru mengada-ngada duhai seandainya dahulu jalan Rasul yang aku tempuh. Akhirnya dia menyesal ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Duh, celaka aku. Aku celaka. Jikalau andai kata nah sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan seorang teman ya. Karena dulu salah teman. Salah memilih seorang teman. Temannya ini kurang ajar itu. Temannya ini jahat, dijadikan oleh orang tadi menjadi teman. Dia menyesal. Apa salahnya? Ya wailata laitani lam atadkhilan khalil laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Al-Qur'an. Bada ijja'ani setelah datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula. Dan sungguh syaitan senantiasa merendahkan dan menghinakan manusia. Syahidnya situ barakallahu fiik, teman duduk itu harus selektif. Namanya selektif, cari teman duduk yang baik. Mafhum ikrimah? Cari teman duduk yang bagaimana? Yang baik, yang bagus, yang setia dengan as-sunnah, yang kalau kita keliru kita tegur. Yang ketika kita sedang lemah dikasih motivasi. Nah, apa yang semisalnya. Kita lanjutkan dikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wal hadits ats-tsalits. Hadis ketiga, hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawmun yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Kembali kita lewati hadisnya itu ya. Nah, barakallahu fiik. Yauma daraf ya. Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan mandat menjadi pemimpin, memimpin rakyatnya, kemudian dia mati di hari tersebut dalam keadaan dia mati menipu rakyatnya, illa melainkan Allah telah haramkan bagi dia surga. Hati-hati, ini peringatan bagi para pemimpin. Para pemimpin yang suka mendolimi rakyatnya, para pemimpin yang suka menindas rakyatnya, para pemimpin yang suka modus ketika ingin mencalonkan diri, senyum-senyum dengan rakyatnya, ziarah berkunjung ke rakyatnya, bagi-bagi apa? Uang untuk apa?
Untuk membujuk, merayu agar mendapatkan apa? Dukungan. Tapi setelah jadi pemimpin lupa kebanyakan mereka. Paham ya? Janji enggak ditepatin. Janji manis hanya di awal permulaan saja, tapi buktinya tidak apa? Tidak juga diberikan. Allahul musta'an, ngeri barakallahu fiik. Ini lihat ancamannya. Seorang hamba yang Allah berikan mandat berupa kepemimpinan, memimpin rakyatnya, kemudian dia mati dalam kondisi menipu rakyatnya, Allah telah haramkan bagi dia surga. Yang paling aman, paling selamat apa kemarin Novel? Rakyat sipil Sunni Salafi. Insyaallah tidak terlalu berat tanggung jawabnya. Rakyat sipil Sunni Salafi. Mahfum? Nah, kenapa demikian? Karena dia harus apa barakallahu fiik? Dia posisinya harus memimpin rakyat yang sangat luas kalau seorang pemimpin. Paham ya? Sehingga kalau dia salah dalam memimpin, tidak menjadikan rakyatnya kenal Al-Qur'an, kenal sunnah, tentunya nanti di akhirat ngeri. Di antaranya suka mendolimi, menindas. Antum ingat hadis yang sahih? Rasul SAW mengatakan sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua orang termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Siapa di antaranya? Wa qaumun apa? Lahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, mendolimi rakyatnya. Itu para pemimpin yang mereka memiliki apa? Cambuk. Seperti apa? Seperti ekor-ekor lembu cambuk tersebut. Dipakai memukul-mukul manusia, menindas rakyatnya. Mereka-mereka ini ancamannya apa? Tidak masuk surga, ngeri sekali. Ancamannya neraka waliyadzubillah. Sinfan min ahlin nar. Di antaranya apa? Para pemimpin yang mereka punya apa? Punya kekuatan tapi digunakan menindas rakyatnya. Waliyadzubillah. Sedangkan pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, apa jaminannya? Pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, apa jaminannya? Jaminannya adalah mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Syahidnya ada? Belum? Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil, jujur, amanah. Ini berat loh mencari pemimpin seperti ini, sangat sulit apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman itu orang-orang menjadikan pemimpin dari orang yang bodoh biasanya. Paham ya? Dia punya jabatan, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya harta lebih, banyak suara, banyak pendukungnya, jadi dia. Sudah bodoh enggak diam, ditanya, jawab. Akhirnya bagaimana? Dallu wa adallu. Itu fenomena akhir zaman. Ketika ilmu sudah tidak ada lagi, diangkat dari para dada-dada penghafal Al-Qur'an, diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah di muka bumi ini orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh ini diangkat menjadi apa tadi? Pemimpin, dan tidak diam dia. Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ditanya kemudian berfatwa, menjawab tanpa ilmu. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Hadisnya apa itu, Zam? Abdullah bin Amr bin As rawi Muslim. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ngeri. Nah, makanya kalau jadi pemimpin itu ya upayakan jujur dan adil. Jujur dan adil. Paham ya? Itu ma'ruf itu, singkatan jurdil itu. Jujur dan adil. Paham ya? Jujur di dalam janjinya, adil di dalam membagi jatahnya. Mafhum insyaallah? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kenapa seperti ini kita bahas? Karena banyak kita saksikan orang-orang yang sudah paham sunnah, paham Al-Qur'an, malah nyalek. Apa nyalek? Calon legislatif. Ada pemilihan bupati ikut, gabung dengan partai yang namanya partai apa ya, kesejahteraan apa itu? PKS.
Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Dari kalangan sebagian hizbiyun gabung ke situ. Malah nyalek, Allahul musta'an. Jangan. La tas'alul imarah. Jangan kalian minta kepemimpinan. Paham ya? Karena menjadi pemimpin itu berat atau ringan, Marwan? Berat, tanggung jawabnya berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, "Hadza fihi al-hadar min ghisy ar-ra'iyah." Di sini ada peringatan terhadap apa? Menipu rakyat. Jadi hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Kemarin yang apa? Jabatan paling rendah saja tuh ngeri loh. Yang dipimpin tuh enggak satu orang dua orang loh. Tetangga-tetangga dia pimpin. Apa kemarin? RT. Yang di atas sedikit RW. Bukan tetangga lagi, warga dia pimpin. Berat juga. Nah, kalau diajak warganya berbuat kebid'ahan, dialah pemimpinnya misalkan. Ngeri kan? Nah, lagi agak tinggi lagi, lebih banyak cakupannya di kadus. Satu dusun dia pimpin. Paham ya? Lebih lebar lagi desa. Kades namanya. Paham ya? Kepala desa. Lebih agak luas lagi camat. Satu kecamatan dia pimpin. Agak luas lagi bupati. Satu kabupaten dia pimpin. Agak luas lagi wali kota. Atau gubernur. Ngeri barakallahu fiik. Jangan tertarik dengan apa yang namanya jabatan. Jangan. Pastikan kita paham syariat ini agar kita waspada dan hati-hati. Wa anal wajiba 'alal muluk wal umara wa ghairihim mimman yatawalla syu'unan nas ka syekhil qabilah wa shibhihim mimman lahu wulat al wajib 'alaihi an yansah. Atau an yunsah, Kita artikan dulu. Kata beliau bahwasanya yang wajib bagi para raja, para pemimpin dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang memegang kekuasaan syu'un nas, yaitu urusan manusia, seperti apa? Syekh qabilah, kepala suku, kepala marga. Itu juga pemimpin juga itu. Nah, dan yang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang dia memiliki kekuasaan, al-wajib alaihi an yunsah, dinasihati. Paham ya? Dinasihati. Wa an yu'addil amanah, dan hendaknya dia menunaikan amanah, yunsah atau yang sah, yang tepat. Yang wajib atasnya adalah an yunsah atau an yang sah. Kalau dia pemimpin, untuk rakyatnya an yang sah. Wajib bagi dia menasihati. Paham ya? Tapi kalau dia dinasihati yang sah, tapi kalau yang sah lebih tepat yang sah. Paham ya? Al-wajib alaih, maka yang wajib atas pemimpin tersebut an yang sah, menasihati. Menasihati perkara yang baik tentunya. Wa an yu'addil amanah, dan hendaknya dia menunaikan amanat. Wa yahdharul ghish, dan waspada, berhati-hati dari penipuan. Penipuan macam-macam bentuknya. Ada penipuan yang bentuknya suap menyuap, yaitu apa? Namanya riswah. Ancamannya apa ancamannya? Laknat. Dalilnya la'anallah ar-rashi wal murtashi. Pernah dengar itu hadisnya? Allah Ta'ala melaknat orang yang rashi. Rashi itu adalah menyuap, wal murtashi yang menerima suapan. Al-wasilah wal mustawsilah, orang yang menyambung rambut palsu dan disambung, kena ancaman laknat. Kemudian apa? Barakallahu fiik. Wal mutafallijatil husn, dan orang-orang yang apa? Yang mereka memasang besi atau semacam berkawat di giginya untuk keindahan. Kena ancaman laknat juga ternyata. Tapi ingat, untuk keindahan, biar cantik, biar ganteng, dikasih kawat-kawat sini ya. Barakallahu fiik. Itu enggak boleh. Kalau biar ganteng loh ya, biar cantik enggak boleh. Tapi kalau karena itu dikasih karena enggak bisa makan, enggak bisa bicara, mengganggu misalkan, boleh. Lafadznya ingat-ingat. Al-mutafallijatu lil husn, untuk keindahan. Tapi kalau untuk mengobati tadi, kan ada juga orang kadang karena mungkin dulu masa kecilnya itu ketika tumbuh giginya yang bagian dalam enggak dicabut, akhirnya kemana-mana bercabang-cabang, itu kan ada yang diluruskan juga. Ngomongnya sulit ya kan. Kalau makan seharusnya kena gigi, kena gusi terus misalkan, akhirnya dirapikan. Itu kan ada juga. Itu enggak masalah. Yang dilarang itu biar ganteng, biar cantik, itu kena ancaman laknat. Ada kan di luar sana seperti itu? Banyak gaya. Paham ya?
dikasih kawat, kemudian ini ada intannya, ada berliannya. Allahul musta'an. Nah, biasa ada. Lebih baik original asli dari Allah Taala daripada KW. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Jadi itu sekedar selingan bahwasanya apa? Berwaspada, hati-hati dari penipuan. Walau kanat imaratuhu qalilah, walaupun kepemimpinannya itu, wilayahnya itu sedikit. Walaupun wilayah kepemimpinan sedikit, walaupun hanya mimpin warga, walaupun hanya mimpin tetangga, tetap adil. Walau ala qaryatin saghirah, walaupun dia memimpin kampung yang kecil, walau ala salasah, walaupun memimpin tiga kepala keluarga, walau ala aitam, walaupun dia yang memimpin anak-anak yatim, yajibu alaihi an yansah wa yu'addil amanah, wajib bagi dia untuk menasihati dan menunaikan amanat. Amanat itu berat atau ringan, Ikrimah? Berat sekali. Dulunya ditawarkan kemana? Pesana awal mulanya amanah ini. Ulang-ulang berkali-kali ini. Gunung, sanggup enggak? Kemudian makhluk yang lain, langit, sanggup enggak? Enggak sanggup enggak. Kemudian sebelumnya gunung udah, langit udah. Bumi, makhluk yang besar-besar semuanya. Paham ya? Akhirnya siapa yang ngambil amanah tersebut, antum? Akhirnya manusia. Dalilnya sering antum nukilkan ini kan? Ya. Akhir surat Ahzab, udah tak pancing udah. Ayo, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Itu dalil yang sangat kuat bahwasanya amanah ini enggak sembarangan. Berat sebenarnya. Cuman orang kadang merasa mampu. Akhirnya ujung-ujungnya dia tidak amanah dalam mengemban amanah tersebut. Wa illa fa huwa mutawa'adun bidukhulin nar wa hurmanil jannah. Jika tidak demikian maka dia diancam dengan masuk neraka dan diharamkan baginya surga. Siapa itu pemimpin tadi? Wa fil abdil akhir, ada lafaz yang lainnya. Ma min amirin yastar'ihilna ra'iyatan thumma la yastahid lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Lihat ini. Tidak ada seorang pemimpin yang Allah Taala jadikan dia pemimpin, memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak berusaha semaksimal mungkin, tidak bersungguh-sungguh pada rakyat sipilnya, tidak menasihati, melainkan tidak masuk ke surga bersama mereka. Paham ya? Ini ancamannya juga ngeri juga. Paham ya? Fa hadza yadullu ala wujubin nasiha wa adail amanah. Maka ini dalil menunjukkan wajibnya memberikan nasihat dan wajibnya menunaikan amanah. Wa anal wajib 'alal amir, bahwasanya wajib atas seorang pemimpin, wa in kanat imaratu saghirah, walaupun kepemimpinannya kecil, ala qaryatin, mimpin suatu kampung, au ghariha dan selainnya, an yansah, tetap menasihati. Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Jadi yang wajib tetap memberikan nasihat. Pemimpin menasihati rakyat sipilnya agar memahami Al-Qur'an Sunnah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa yataharra al-haq, dan agar benar-benar memilih, paham ya, al-haq, wa yu'addil amanah, dan benar-benar menunaikan amanah, wa yahdar ghish ra'iyatih, dan waspada terhadap menipu rakyatnya, wa adaman nushi lahum, dan juga waspada tidak memberikan nasihat kepada mereka, wala haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, menjadi pemimpin bukan ringan, berat, penuh dengan amanah yang harus dia emban. Oleh karena itu jangan sampai kita tergiur, kemudian termakan syubhat, akhirnya tertarik dengan kepemimpinan, jabatan. Jangan. Lebih baik menjadi rakyat sipil sunni salafi, setia di atas Al-Qur'an Sunnah sampai ajal menjemput kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.